lagi di channel Dika Herwidiawan. Oke teman-teman, sekarang hari Minggu, tepatnya tanggal 15 Desember 2024. Ini saya sore hari sekitar jam setengah 4 sore sudah berada di stasiun Bekasi Timur. Dan ini posisinya sebenarnya lagi hujan. Sebenarnya nggak hujan-hujan banget, cuma gerimis rapet, padat lah ya. Nah, seperti biasa ketika saya sudah berada di stasiun Bekasi Timur dan juga opening di sini, ini hujannya gede lagi. Saya akan trip dari terminal Bekasi ya teman-teman. Ini saya sedang mau menuju ke terminal Bekasi, dan rencananya seperti yang sudah ada di thumbnail, saya akan trip bis Budiman dari Bekasi menuju ke Karangpucung. Nah, ikuti terus videonya sampai akhir, semoga infonya bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Saya tutup dulu openingnya karena hujan. Framelens Audio Video. Nah, oke teman-teman, ini dia bentukan cetakan tiket dari agen bis Budiman di Terminal Bekasi. Ini sebelumnya saya sudah pesan melalui aplikasi dan dapat diskon sebesar 25.000. Yang tadinya harga 150.000 itu jadi 125.000. Dan kalau untuk adminnya sih 5.000 ya. Jadi total pembayaran 130.000. Lumayan, mumpung promonya masih ada. Ini nanti mungkin ditukar di atas bis ya teman-teman, jadi kita nggak usah bayar lagi. Dari Bekasi ke Karangpucung, jadwal jam 6 sore. Ini masih hujan di luar. Ini kita sedang berada di dalam agen dari bis Budiman yang lokasinya tepat di depan jalur keberangkatan, di sisi bis-bis arah Wado, terus Tasik yang ekonomi, yang Bogor, dan deretan bis Budiman ada di sebelahnya. Nah, oke teman-teman, untuk letak agennya ini ada di sini teman-teman. Ciri khasnya ini ada halte kecil warna hijau, dan di sini ada running text yang menunjukkan jurusan dari bis-bis Budiman dan juga letak agen Budiman sendiri. Terlihat jelas ya teman-teman. Dan untuk Budiman seperti biasa dikasih jatah 3 jalur. Itu ada yang jurusan Tasik dan juga Pangandaran, dan yang di tengahnya itu jurusan Karangpucung. Yuk kita coba naik ke dalamnya ya teman-teman. Aduh, hujan. Nah, ini dia yang akan mengantarkan kita ke Karangpucung ya teman-teman. Wah, single glass, mantap. Kita coba naik ke dalam bisnya. Kan Pak, mau nyimpen barang dulu Pak? Oh iya. Udah pesen tiket? Aduh, berangkat jam berapa ini Pak? 7. Oh, setengah 7. Mohon. Oke teman-teman, mungkin kita akan absen bis-bis yang ada di jalur ini terlebih dahulu teman-teman. Itu ada MPM seperti biasa, jurusan Sumbar. Di sana biasanya agen-agen bis Sumateraan. Ini dimulai dari Prima Jasa Tasik Ekonomi. Ini ada jalurnya CBU, mau itu Wado maupun Sumedang. Dan ini jalurnya bis-bis Budiman, mulai dari Tasik, Karangpucung, Pangandaran, Banjar juga ada, terus Kawali juga ada biasanya. Ini ada yang Ciledug, AC bisnis, dan sebelahnya ada yang Singaparna teman-teman, Prima Jasa. Rata-rata didominasi Prima Jasa ya. Dan ada unit 3/4
Wado yang via Subang, ada yang jurusan Garut, terus Tasik, ada juga yang Cikijing, ada Merak, terus ada juga Kuningan di ujung sana teman-teman. Dan untuk masjidnya ada di sebelah sini. Teman-teman, ini dia bis yang akan saya naiki dari Bekasi sampai dengan Karangpucung, daerah Cilacap bagian barat teman-teman. Kita akhirnya menyentuh trip ke Jawa Tengah lagi. Dan ini bisnya punya nomor lambung 3E93, yang berarti dia ditenagai oleh sasis Mercedes-Benz OH 1526 yang keluaran setir masih 2 palang ya teman-teman. Dan ini bodinya Jetbus HD dari Adiputro, single glass seperti yang saya inginkan seperti biasanya teman-teman. Untuk tarifnya ini sampai Banjar 150.000 dan sampai Karangpucung ini 155.000. Cuma kalau di aplikasi itu tarifnya 150.000 sampai Karangpucung. Dan dapat ini ya teman-teman, kalau misalnya pesan di agen juga dapat diskon juga. Cuma lebih gede diskon yang ada di aplikasi Budiman Mobile. Itu potongannya bisa sampai 25 sampai 30.000 teman-teman. Cuma ya adminnya juga agak gede juga sih. Adminnya ya 5.000 gitu. Jadi ya hitung-hitung ada potongan 20 sampai 25.000 lah istilahnya. Ini lumayan sebenarnya potongan harga segitu. Dan untuk rute yang dilalui ini dari Bekasi via tol Cipularang, tol Purbalenyi. Nanti ini masuknya tol Bekasi Timur seperti biasa. Itu terus menyusuri jalan lintas selatan. Nggak tahu dia masuk Tasik atau enggak. Tapi ini pasti dia lewat Ciamis, Banjar sampai dengan Majenang, Karangpucung teman-teman. Apalagi yang bakal saya review. Dan untuk kelasnya ini bisnis AC ya teman-teman. Seatnya 22. Jadwal keberangkatan jam 6 pagi dan juga jam 6 sore, baik dari terminal Bekasi maupun dari Karangpucung. Yuk kita coba review dalamnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia interior dari bis Budiman 393 Bekasi Karangpucung. Untuk konfigurasi tempat duduknya ini 22. Dan kelas bisnis AC-nya Budiman ini sudah termasuk leg rest ya teman-teman. Jadi ini ada fasilitas leg rest, ada handrest. Dan untuk tempat duduknya ini bisa direbahkan teman-teman. Nah tinggal pencet ini dan didorong ke belakang. Untuk merebahnya ini cukup segini aja teman-teman. Nah tapi ini udah cukup nyaman. Apalagi kalau di belakangnya nggak ada penumpang. Kalau ada penumpang di belakangnya jangan terlalu merebah karena bisa mengganggu penumpang yang ada di belakang teman-teman. Kita kembalikan lagi posisinya. Dan ini dia ruang kakinya. Ruang kakinya juga luas banget buat saya yang tingginya 170 cm. Ketika leg restnya ini dipakai, ini juga masih bisa lurus ya teman-teman. Nyaman banget. Ada saku joknya juga. Ini lower AC-nya yang masih jadul ya teman-teman, lower AC Jetbus HD. Karena emang saya ngetrip lagi ngincer yang single glass. Untuk Budiman ini melayani keberangkatan menuju ke Pangandaran, terus Karangpucung, dan yang paling utama adalah ke Tasik ya teman-teman, ke kandang dari Budiman itu sendiri. Sementara itu yang belum kelihatan adalah jurusan Kawali dan juga jurusan Banjar yang berangkat dari Pondok Ungu. Di depan juga ada tarif resminya terlihat. Karangpucung, Bekasi Karangpucung 155 sampai Banjar 150. Dan saya duduk di bangku yang ke bangku nomor 2 atau di baris yang pertama sebelah kiri. Ini untuk ruang kakinya pastinya luas banget. Nah ini dia, karena bisa selonjor ke sana. Dan kebetulan ini di sini juga ada stop kontak, jadi enak banget ini buat ngecas. Alhamdulillah. Di depan sana juga ada. Jadi kalau misalnya mau ngecas bisa
izin aja ke krunya atau emang colokin aja di sini, izin ke penumpang yang ada di baris depan sisi kiri. Ini di atas juga ada bagasinya teman-teman buat taruh barang. Tapi ya kok burem. Nah ini dia. Tapi ya nggak gede-gede banget. Cuma ya cukup lah buat nyimpen barang ataupun semacamnya. Ada audionya juga ini. Di depan ada audionya ketika mungkin dari kru mau menyalakan musik atau semacamnya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa direview dari Budiman 3E93 bisnis AC jurusan Karangpucung dari Bekasi. Dan nggak ada toilet, tapi di belakang sana kursinya ngejajar. Nah oke teman-teman, ini masih belum nyentuh jam 5 sore dan jadwal keberangkatan ini sekitar jam 6 atau jam setengah 7 lah paling telat-telat. Dan ini baru ada 2 penumpang aja termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan nanti ini penumpangnya bakal banyak karena ini juga malam Senin yang dimana tingkat arus balik mobilisasi orang-orang itu tinggi. Tapi biasanya tingginya dari timur ke barat sih. Kalau dari barat ke timur biasanya itu malam Sabtu hari Jumatnya. Kalau malam Senin dari timur ke barat. Tapi mudah-mudahan ini tetap ramai karena kita tidak nutup kemungkinan orang-orang yang dari Bekasi ini menuju ke Karangpucung, entah itu ke kampung halamannya atau emang ke tempat mereka mencari rezeki. Untuk Budiman ini sebenarnya ada beberapa tingkat kelas layanan yang saya temui. Yang pertama adalah Premier Class yang tertinggi, di mana ini merupakan trayeknya bis Budiman yang Tasik Jakarta aja yang punya kelas ini dengan total tempat duduk di ruang utamanya ada 28. Kemudian di atasnya itu adalah kelas eksekutif, dan di bawah Premier Class itu eksekutif dengan 32 tempat duduk. Kemudian di bawahnya lagi ada bisnis AC atau first class, itu yang pakai leg rest biasanya 39 tempat duduk. Termasuk bis ini merupakan bisnis AC yang pakai leg rest dan total tempat duduknya adalah 39 tempat duduk. Dan yang paling terakhir adalah yang bisnis AC. Wah, suara khas Mercy. Yang di bawahnya bisnis AC leg rest itu ada bisnis AC non leg rest. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Kayaknya masih ada deh di armada-armada yang lama. Itu tempat duduknya total ada sekitar 40-an tempat duduk, 45 lah kalau nggak salah. Dan rata-rata Budiman yang 45 tempat duduk itu rata-rata udah mulai dihilangkan. Dan armada-armada yang lawas seperti yang setir tanpa cooler dan segala macamnya itu mulai dijual, diganti sama armada-armada yang lebih fresh dan juga lebih mumpuni lagi supaya dapat bersaing di jalurnya. Kita masih menunggu jam keberangkatan. Mungkin ini saya mau istirahat dulu sambil nunggu supaya nanti malam bisa kuat sampai Karangpucung nggak tidur. Punya air. Air berapa bang? 5.000-an dua. Aku bang. Ada sekiranya bang? Nanti maunya mau tolak angin isu. Ini mau nanti mau telerga. Tolak angin cair. Tidak gimana? Kan dia cepat ini ya, boleh. Ini ditarik. Mang, Bapak Ibu, harap jawabannya harap jaya. Mang, senang. Kita 10 7. Tapi bilang, ya
biasa sampai Desember akhir. Pulang pergi kayak gitu. Oh, habis. Udah pesan 2 minggu awal Desember. Tahun baru sih. Oh, itu aja. Kopi itu tahun 2018. 15 ada. Banjir dong ya. Air banjir, tanam jualan ya. Jadi gua jalan pasarnya. Oasis sampai namanya. Bola ya, saya ya, itu. Datang mulai di dalam jaga itu, cuma itu kan, oh kira lagi deh, namanya bola dia video. Masih kata pelu tuh, oh, tahun, yang punya 5 tahun. Nah oke teman-teman, seperti biasa kalau dari Bekasi udah masuk gerbang tol Bekasi Timur, ini langsung ditarik tiketnya. Tadi tiket yang dari cetakan agen, cetakan aplikasi di agen itu ditukar sama tiket aslinya, dan ini tiket aslinya seperti biasa full
informasi mulai dari tarif kawasannya, kelasnya, alamat, dan beberapa peraturan ataupun sesuatu yang bisa teman-teman baca. Mantap. Hujan.
Oke teman-teman, sekitar jam 8 malam. Ini setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam 20 menit. Bisnya sudah sampai di Agen Budiman Cikopo Cibungur. Tepatnya di sana sih dekat stasiun Cibungur ya teman-teman. Baru tahu kalau misalnya yang Bekasi Karangpucung ini lewat Cikampek sampai dengan apa ya, nanti kayaknya masuk tol gerbang tol Sadang. Saya kira cuma yang Cikarangan aja, ternyata yang Bekasi Karangpucung ya emang harus mengakomodir juga sih penumpang Purwakarta. Sebelum nantinya ada buka trayek baru yang Cikarang Karangpucung dan juga Depok Karangpucung. Kabarnya buka di bulan Desember ini. Buat teman-teman yang mau ke toilet, yang mau jajan juga boleh buat turun dulu karena di sini mungkin berhentinya cukup lama.
Oke teman-teman, mungkin video trip Budiman 3E93 dari Bekasi ke Karangpucung bakal tak bagi jadi 2 part. Dan part satunya seperti biasa kita akhiri di gerbang tol Cilenyi. Jangan lupa untuk tonton video part 2 nya yang fokus di jalur lintas selatan mulai dari Cilenyi sampai dengan Karangpucung. Karangpucung masih jauh bos. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.